Jadi gini, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, YouTube channel Kreatif Berkarya ini sudah monetisasi? Saya jawab sudah. Berarti sudah berpenghasilan dong? Iya, sudah. Tapi kita tidak bahas soal berapa penghasilan YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Yang menarik menurut saya adalah apa sih rahasianya subscriber kita itu setiap harinya selalu bertambah. Dan bagi saya ini rahasia karena itu yang saya alami sampai sekarang ini. YouTube channel Kreatif Berkarya ini setiap harinya pasti ada saja yang mensubscribe-nya. Dalam artian subscribernya itu setiap harinya selalu bertambah. Sekalipun saya tidak mengupload konten dalam satu hari ataupun dalam satu minggu, setiap harinya selalu bertambah saja subscribernya. Itu yang akan kita bahas. Penasaran ya? Ya harus ditonton sampai habis supaya ya mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa menginspirasi kawan-kawan sekalian, utamanya yang masih tengah berjuang mengejar menjadi YouTube program partner atau mengejar supaya YouTube channelnya itu dapat termonetisasi dan memperoleh penghasilan. Amin ya. Rahasia yang pertama, ini menurut saya yang pertama adalah Anda harus rutin upload konten. Maksud rutin upload konten yang seperti apa? Yang pertama adalah kalau bisa satu konten satu hari. Itu kalau bisa. Apa memang iya setiap hari mengupload konten bisa membuat YouTube channel kita bertambah terus subscribernya? Pengalaman saya pastinya iya. Karena semakin sering kita mengupload konten, maka potensinya untuk mendapatkan subscriber jelas pasti ada. Dan semakin sering kita mengupload konten di YouTube, pastinya YouTube sendiri akan selalu merekomendasikan konten-konten yang kita buat kepada orang lain untuk ditonton. Dan itu pasti berpotensi untuk meraup subscriber. Tapi gimana caranya setiap hari kita mesti upload? Berarti setiap hari dong buatnya. Pengalaman saya tidak mesti seperti itu. Ya, kita bisa memanfaatkan waktu libur kita, misalnya di hari Sabtu atau di hari Minggu. Kita luangkan waktu 1, 2 atau sampai 5 jam untuk membuat konten. Ya, misalnya dalam seminggu kita uploadnya setiap hari, anggap saja dalam 6 hari. Satu hari kita maksimalkan untuk membuat 6 konten, kita upload di hari Sabtu atau di hari Minggu, itu kita sudah jadwalkan. Hari Senin konten ini yang tayang, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu pengalaman saya. Dan lumayan efektif untuk menambah subscriber. Nah, kalau misalnya saya ini kan sibuk, aktivitas utama saya bukan YouTuber, ada yang lain juga. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau misalnya tidak bisa upload konten satu hari satu video, berarti ya upayakan dalam satu minggu bisa mengupload satu video. Yang penting ada dalam seminggu. Nah, kalau Anda bisa melakukan cara ini, dijamin pasti subscribernya akan bertambah. Kalau misalnya satu video satu minggu juga merasa berat, Anda bisa mencoba paling tidak dalam sebulan bisa mengupload 2 video. Ya, ini soal konsistensi. Kalau memang Anda merasa perlu menggeluti YouTube, ya karena menganggap YouTube memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang menjanjikan, memperoleh income, ya silakan digeluti dan diseriusi. Dan ini yang saya praktekkan dan menurut saya berhasil. Bisa diperhatikan YouTube channel Kreatif Berkarya, setiap hari subscribernya bertambah. Nah, itu kalau misalnya tidak bisa satu video setiap hari, ya satu video satu minggu, berarti satu bulan dapat 4 konten. Tapi kalau tidak bisa satu minggu satu video, berarti dalam sebulan upayakan ya 2 video. Tapi itu pun kalaupun tidak bisa, pastikan setiap bulan ada mengupload 1 video. Itu rasa pertama menurut saya, Anda harus rutin dan konsisten mengupload konten-konten di YouTube. Kemudian yang kedua menurut saya adalah kita harus memperbaiki kualitas konten kita. Ya, YouTube juga menilai yang mana nih YouTuber yang niat dan memang hanya sekedar asal-asalan saja. Ya,
Kalau niat ya paling tidak kita memperbaiki kualitas konten kita. Kualitas konten bukan berarti kita harus memiliki tools atau memiliki equipment yang mahal, harus memiliki kamera yang berkualitas. Tidak mesti. Anda tidak mesti juga menggunakan mikrofon yang mahal, tidak mesti juga. Perbaiki konten menurut saya dalam artian pastikan konten yang kita buat itu memang betul-betul terkonsep dengan baik, sehingga penyampaiannya atau penonton kita dalam menonton konten kita itu merasa konten kita itu bermanfaat. Dan kalau kualitasnya bagus, tentunya akan mendorong mereka untuk mensubscribe YouTube channel kita. Dan dengan membuat konten yang berkualitas, dapat dipastikan mereka akan tertarik untuk mensubscribe YouTube channel kita. Bisa diperhatikan YouTube channel Kreatif Berkarya, dari awal saya nge-YouTube konten-konten saya yang masih asal-asalan, sampai sekarang saya mulai hijrah dari tadinya tidak serius menjadi serius dan memperbaiki kualitas konten saya. Ya, kemudian selanjutnya adalah kita harus memastikan bahwa konten yang kita buat itu bermanfaat. Ya, kalau ada yang bertanya indikator bermanfaat itu bagaimana? Sebenarnya tergantung juga. Nah, mungkin menurut kita bermanfaat, menurut orang lain belum tentu. Begitupun sebaliknya, menurut kita mungkin ini biasa-biasa saja, tetapi menurut orang lain bisa saja bermanfaat. Tapi yang sudah pasti bermanfaat, misalnya konten tutorial misalnya, atau misalnya traveling yang memberikan informatif. Nah, ini ada kaitannya dengan kualitas konten dan kualitas informasi yang kita berikan. Yang pasti kalau konten kita bermanfaat, sudah jelas akan mendorong para penonton kita untuk mengklik tombol subscribe. Misalnya kalau Anda membuat konten tutorial bagaimana cara mengatasi laptop yang lemot, pastinya akan mendorong mereka untuk mensubscribe YouTube channel kita. Itu kalau misalnya kontennya memang memberikan informasi yang valid. Misalnya kita memberi atau membuat konten tentang bagaimana cara mengatasi laptop lemot, pastikan isi kontennya itu memang betul-betul bisa mengatasi laptop lemot. Kalau malah membuat laptop orang menjadi tambah lemot atau bisa jadi rusak, maka bukan hanya tidak mendapat subscriber, kita juga akan mendapat komentar-komentar negatif. Dan komentar negatif itu justru membuat orang lain yang tadinya bisa saja mengikuti YouTube channel kita, bisa saja mengikuti informasi yang kita sampaikan, menjadi tidak jadi karena konten-konten negatif itu. Tapi kalau konten kita bermanfaat, yakin dan percaya dengan sendirinya mereka akan mensubscribe YouTube channel kita. Nah, salah satu video saya misalnya, jika Anda sekalian mengetik di pencarian YouTube bagaimana cara mengatasi laptop lemot, maka konten saya itu akan masuk dalam 5 besar deh kalau nggak salah. Kalau memang turun dalam 10 besar masih ada. Dan sekarang sudah ditonton sebanyak 400.000 orang. Itu banyak loh, 400.000 orang yang sudah menonton konten saya itu tentang bagaimana cara mengatasi laptop lemot. Padahal waktu itu saya belum terlalu maksimal buatnya, tapi dalam penyampaian informasinya saya upayakan memang betul-betul tersampaikan, dan memang itu cara untuk mengatasi laptop lemot. Dan selanjutnya adalah kita harus memaksimalkan SEO. Nah, ini yang paling sering kita dapati. Konten-konten tentang SEO ini banyak sekali, dan memang yang paling berpengaruh di antara sekian banyaknya tips atau sekian banyaknya rahasia, yaitu persoalan SEO ini. Kepanjangnya adalah Search Engine Optimize. Jadi kalau teman-teman paham soal SEO, maka yakin selain subscriber juga akan menambah viewer, banyak yang akan nonton pastinya. SEO itu ada dua. Yang pertama adalah SEO on page dan SEO off page. SEO on page itu adalah teman-teman harus memperbaiki judul. Nah, saran saya sebelum videonya diupload, file videonya itu harus diganti dengan nama konten yang mau kita buat, sesuai dengan judul konten yang akan kita buat. Karena biasanya file aslinya itu namanya kamera misalnya, namanya video dengan angka-angka nomor. Nah, saran saya sebelum kita upload ke YouTube, nama filenya diganti sesuai dengan nama judul yang akan kita buat. Nah, karena pada saat kita mengupload videonya, maka YouTube akan menyimpan data yang ada di video itu termasuk namanya. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah
kita perbaiki judul. Sebelum Anda merumuskan judul, baiknya riset dulu lah. Cara risetnya di kolom pencarian YouTube misalnya, Anda mengetikkan cara menyalakan laptop. Nah, akan muncul beberapa pencarian yang sering dicari oleh para penonton. Nah, Anda bisa menggunakan judul-judul yang paling sering dicari, tapi perlu dimodifikasi, ditambah atau dikurangi supaya tidak 100% sama juga. Nah, ini tips saja. Kemudian SEO on page itu diantaranya adalah memperbaiki deskripsi. Nah, pastikan di bagian deskripsi betul-betul menggambarkan apa sih yang ingin Anda sampaikan di konten ini. Pastikan di deskripsi ini membuat penonton kita paham isinya apa. Dari deskripsi itu mereka bisa menonton dari awal sampai akhir, karena apa yang mereka cari dijelaskan di deskripsi. Misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang paling sering diabaikan adalah persoalan thumbnail. Nah, bagian cover videonya itu. Nah, pastikan di bagian cover memberikan informasi yang valid, jangan hoax. Ya, jangan dengan angan-angan cover yang wah supaya penonton penasaran, tapi ternyata antara cover dengan isi itu tidak sesuai. Itu jelas hoax ya, dan akan membuat mereka kecewa. Kalau sampai mereka kecewa, jelas mereka tidak akan mensubscribe YouTube channel kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah perbaiki bagian tag. Ya, tag sesuai mungkin dengan apa isi konten kita. Kita bisa menggunakan beberapa tools yang tersedia, misalnya Google Trend, Key Tools, dan lain sebagainya. Nah, pastikan tag-tag yang kita tuliskan pada saat mengupload video ya sesuai dengan konten yang kita buat. Itu SEO on page. Nah, kita juga harus memaksimalkan SEO off page. Apa itu SEO off page? Ya, kita perbanyak share. Nah, sosial media bukan saja YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. Nah, tips saya SEO off page ini, ya, maksimalkan penggunaan Facebook teman-teman sekalian. Teman-teman misalnya kalau kontennya tentang traveling misalnya, silahkan gabung di grup-grup traveling Facebook. Contohnya misalnya dalam satu grup itu anggotanya ada 100.000, Anda gabung di situ, dan di grup kebijakannya kita bisa meng-share apapun. Nah, setiap Anda membuat konten, nah, bisa tuh di-share di grup Facebooknya. Di antara 100 ribuan anggota grup, masa sih tidak bisa meraup 10% saja dari 100.000 orang itu? Kan banyak. Kalau tidak bisa 10% ya cukup 1%, itu sudah lumayan banyak yang nonton. Ini tips yang mungkin tidak terpikirkan oleh beberapa kawan-kawan sekalian, dan ini saya praktekkan, dan subscriber saya dengan view-nya bertambah setiap hari. Nah, kemudian yang terakhir adalah silahkan maksimalkan di doa. Nah, kalau beberapa rahasia dari awal sampai tadi soal memaksimalkan SEO sudah teman-teman lakukan, selanjutnya tinggal berdoa. Nah, ini pengalaman saya dan bisa dicek YouTube channel Kreatif Berkarya ini subscribernya sudah berapa, kemudian video-video yang saya upload juga sudah lumayan banyak, dan setiap harinya subscriber saya selalu bertambah. Nah, kalau teman-teman masih penasaran dengan pembahasan berikutnya, saya akan bahas juga, saya akan kupas berapa sih gaji YouTube channel Kreatif Berkarya. Silahkan di subscribe dulu YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Ya, sampai di sini dulu sharing kita tentang rahasia menambah jumlah subscriber agar selalu bertambah dalam setiap hari. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Sebelum saya akhiri, bagi kawan-kawan yang baru menemukan YouTube channel Kreatif Berkarya, saya sangat berterima kasih jika kawan-kawan sekalian berkenan untuk mensubscribe YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.